kita lebih semangat menjalani aktivitas seharian, sebelumnya mari kita minum secangkir Aji Best Cafe. Halo semuanya, selamat menonton video Indo Paleo hari ini. Tonton video ini sampai habis. Saya Sunardi Mulia. Saya Katabso. Hari ini mari kita membahas tentang KPU RI menetapkan pasangan Capres-Cawapres 2024 dan nomor urutnya. Indonesia akan menyelenggarakan hajatan besar 5 tahunan pada Februari 2024. Pemilu 2024 merupakan pemilu ke-6 yang akan diselenggarakan pasca reformasi 1998. Dalam konferensi pers penetapan pasangan Capres dan Cawapres pemilu 2024 di kantor KPU Jalan Imam Bonjol 29 Menteng, Jakarta Pusat, Senin tanggal 13 November, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, KPU melaksanakan rapat pleno tertutup dalam rangka untuk penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagai peserta pemilu tahun 2024. Selang satu hari pasca penetapan Capres-Cawapres pada tanggal 14 November 2023, KPU yang dipimpin oleh ketuanya Hasyim Asyari juga telah menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. KPU Republik Indonesia resmi menetapkan 3 paslon presiden dan wapres untuk pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. KPU menjunjung tinggi netralitas dengan memperlakukan setiap calon secara setara dan baik perorangan maupun kelembagaan, menjaga netralitas yang sama dengan seluruh peserta pemilu, yakni Capres, Cawapres, calon anggota DPR, DPRD, dan DPD. Ketiga paslon Capres dan Cawapres telah memenuhi syarat minimal perolehan kursi di DPR, verifikasi dokumen, dan pemeriksaan kesehatan, serta segera menerima pengamanan dari Polri. Anggota KPU Muhammad Afifuddin menambahkan, KPU juga sudah menandatangani perihal pengamanan dan pengawalan Capres-Cawapres dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal Fadir Imran. Selanjutnya, Polri telah menyiapkan 444 personel dan siap diterjunkan untuk mengawal Capres dan Cawapres. Setiap Capres dan Cawapres dikawal oleh 2 tim pengamanan yang berjumlah 74 orang. Tetapi penetapan 3 paslon Capres Cawapres oleh KPU menyisakan bom waktu. Saat ini MK di bawah ketua barunya Hakim Soehartoyo masih menangani gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres dan Cawapres. Selain itu ada pula gugatan terhadap peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden yang diajukan ke Mahkamah Agung, khususnya pasal 13 ayat 1 huruf Q terkait syarat calon. Perlu diketahui bahwa KPU menerbitkan penetapan KPU nomor 23 tahun 2023 yang mengatur syarat Capres-Cawapres di bawah 40 tahun
Penetapan KPU ini merupakan tindak lanjut dari keputusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun yang dikeluarkan Ketua KPU Hasyim Asyari per tanggal 3 November 2023 dan diundangkan di tanggal yang sama oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun penetapan KPU ini merupakan perubahan dari penetapan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, pasal yang diubah yakni pasal ke-13. Masyarakat Indonesia mengharapkan para hakim baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dapat dengan bijak memutuskan perkara dengan memperhitungkan kerangka waktu tahapan pemilu serentak, di mana pileg dan pilpres diselenggarakan pada satu waktu yang sama. Berdasarkan jadwal pemilu 2024, maka capres terpilih harus sudah dilantik pada 20 Oktober 2024. Kerangka waktu ketatanegaraan tersebut tidak boleh diabaikan oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, khususnya pengadilan. Harus disadari oleh semua pihak bahwa perubahan aturan main di tengah proses pemilu yang sedang berlangsung merupakan sesuatu yang tidak sehat bagi proses dan iklim demokrasi. Peraturan yang berubah di tengah jalan dapat menimbulkan kegaduhan politik antar para kontestan pemilu, mengundang pihak luar untuk memanfaatkan situasi yang chaos, bahkan menyulut benturan di akar rumput. Keputusan perkara pemilu baik di MK maupun di MA sebaiknya diputuskan berlaku untuk pemilu berikutnya. Pertimbangan agar baik para kontestan pemilu rakyat memiliki hak suara dan KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan dengan peraturan yang baru tersebut. Kearifan dan kebijakan dari para hakim menjadi sangat penting dalam menghadapi gugatan pemilu ini. Kemerdekaan hakim dalam memutuskan perkara juga dapat mempertimbangkan kerangka waktu tahapan pemilu 2024 serta tidak melampaui kewenangan absolut yang dimiliki para hakim. Pemilu 2024 merupakan dasar pijakan menuju Indonesia Emas 2045. Maka baik KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu harus bisa memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka bekerja secara profesional, menjunjung tinggi etika, independensi, dan menjaga kenetralitasnya. Terima kasih sudah menonton video Indopaleo hari ini. Saya Sunardi Mulya. Saya Katamso. Silakan like, subscribe, bagikan ke teman-teman Anda, dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.